haleluya, shalom alaikum bishem hamasyah, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Anaknu Meyo Khadim. Kita ini sangat istimewa. Saya istimewa, saudara istimewa, kita semua istimewa, dan saudara yang menonton video ini pada malam hari ini juga istimewa luar biasa. Pertanyaannya, Evangelis, kenapa kita istimewa? Karena kita orang-orang pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang pilihan Tuhan adalah orang yang menjaga tutur katanya, orang yang sopan santun, orang yang lemah lembut, dan orang yang rendah hati, dan orang yang mau diajarkan, dan orang yang mau mendengar didikan. Sekarang kita melihat Bapak Ibu, Evangelis pada kesempatan kali ini ingin membahas sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tentang apakah Evangelis? Siapa lagi yang lagi berkoar-koar? Dia sudah lama tidak kedengaran suaranya, sudah lama tidak terdengar ngaumannya, sudah lama tidak terdengar ocehannya, yang sudah lama tidak kita pernah lagi mendengar cacian, makian, dan hinaannya. Siapa dia Evangelis? Siapa lagi? Al-Mukarram Ustadzun Al-Fadil Al-Mukarram Ustadz Yahya Waloni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada masa kecil saya dulu Bapak Ibu ketahui saya orang Aceh, Serambi Mekah, Tanah Rencong, Tanah Aulia. Dan pada masa kecil saya, seseorang yang dianggap ustadz itu adalah yang pertama, dia mampu dan punya banyak ilmu pengetahuan tentang agama. Itu yang modal yang paling utama. Ya tentunya dia mendapatkan ilmu agama itu tidak sembarangan tempat. Di pondok pesantren, di madrasah, di dayah-dayah, maupun dia pokoknya menuntut ilmu agama dulu, baru orang itu punya predikat ustadz. Dia pernah mondok 4 tahun, paling tidak 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, bahkan kalau menuntut ilmu itu tidak ada batas umurnya. Karena dulu kami diajarkan oleh ustadz dan ustazah kami bahwa utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke tiang lahat. Nah, baru orang itu punya predikat ustadz. Baru orang tersebut layak dipanggil ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang yang layak dipanggil ustadz adalah orang yang mendebarkan, orang yang mengabarkan tentang syiar Islam. Mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan melarang orang ataupun mencegah orang untuk supaya tidak melakukan kejahatan. Ini orang yang layak dikasih predikat ustadz. Yang ketiga, orang itu punya akhlak yang baik. Orang itu punya tutur kata yang sopan santun. Orang itu punya tutur kata yang lemah lembut. Tidak ngompor-ngomporin orang. Dan selalu tutur katanya itu mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Mengajak orang untuk menyebarluaskan Islam. Mengajak orang untuk merasakan supaya orang di luar agama Islam melihat rahmatan lil alamin di dalam diri ustadz itu. Lalu pertanyaannya, Evangelis, apa hubungannya dengan Ustadz Yahya Waloni? Bapak Ibu, pasti semuanya saudara sudah menonton bagaimana dia koar-koar. Dia geram, seolah-olah ada orang yang menusuknya dari belakang. Begitu timbul kebencian lagi, dia koar-koar lagi. Bahkan dia mengajak orang untuk berperang di sebuah hutan katanya. Ini, apakah orang ini layak disebut ustadz? Dia juga mengatakan, saya sudah mendapatkan hidayah, hidup matiku di dalam Islam. Yahya Waloni, hidup mati di dalam Islam bukan untuk mengajak orang itu perang. Bukan, tetapi menyebarkan Islam yang baik. Mensyiarkan Islam yang baik. Mengajak orang untuk tidak
melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ini khusus saya, video ini khusus saya lontarkan kepada Al-Mukarram Ustazun Al-Fadil, Ustadz Yahya Waloni. Dan saya tidak tahu siapa yang mengangkat dia jadi ustadz. Yang pertama dia katakan dulu orang kafir, terus dia mengatakan mendapatkan hidayah, diberikan hidayah oleh Allah dan masuk ke agama Islam. Tetapi tutur katanya itu dia belum hidayah. Kalau kita melihat tutur kata Yahya Waloni, itu ciri-ciri orang yang jauh daripada hidayah, apalagi orang yang mendapatkan hidayah. Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dimanapun dia khotbah, baik di masjid, di surau, baik di podium, di lapangan, selalu kata-kata yang keluar yang pertama sekali setelah mukaddimah itu adalah kata-kata kofar kafir, kofar kafir. Kata-kata fitnah. Tidak kita melihat kata-kata yang lemah lembut yang bisa dirasakan Islam rahmatan lil alamin oleh orang lain. Tidak ada ini daripada diri Yahya Waloni. Jadi evangelis simpulkan dia ini belum mendapatkan hidayah. Dan yang membuat kita bingung, banyak orang yang mendengar. Coba lihat setiap khotbahnya, dia menyebarkan kebencian, dia mengajak orang seolah-olah dia, waduh luar biasa benarnya. Tetapi kata-katanya itu loh yang bisa menyakitkan orang ketika orang dengar, tapi dia tidak merasakan itu. Kenapa? Karena orang belum mendapatkan hidayah. Waduh, Yahya Waloni, tobatlah kamu. Perlu Bapak Ibu ketahui, bila di masjid dia berani berbohong, bila dia lagi berceramah dia berani berbohong, di luar itu dia lebih berani berbohong. Dia bukan, kalau saya katakan, pertanyaannya ya, apa sih yang sudah dia lakukan untuk Islam? Selain memecah belah umat. Sedikit-sedikit kopar kapir. Nah sekarang, beberapa waktu yang lalu kita melihat seorang ulama yang paling baik, yang sangat lemah lembut, yang sangat rendah hati, ditusuk oleh orang yang tidak dikenal di Lampung. Beliau lagi ceramah, beliau lagi khutbah. Beliau tidak pernah memecah belah umat. Ketika beliau ditusuk, muncul Ustadz Yahya Waloni keluar mengajak orang untuk perang. Apa ini? Siapa yang kasih predikat dia Ustadz, malu-maluin Ustadz yang lain? Gara-gara Yahya Waloni, saya melihat banyak komentar orang-orang saudara kita dari Islam mengatakan, aduh bikin malu kalau kita melihat tutur katanya Ustadz Yahya Waloni. Setiap hari dia menyebarkan kebohongan. Tiap hari dia menyebarkan fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dia mungkin tidak pernah membaca hadis itu. Kalau Yahya Waloni pernah membaca al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, mungkin dia tidak berani memfitnah orang. Kalau Yahya Waloni menemukan hadis al-kidhbu la ummati, orang yang berbohong bukan umatku, mungkin Yahya Waloni tidak berani berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong, kalau dia memang benar-benar umat Nabi Muhammad, dia tidak berani berbohong. Kenapa? Kalau dia berbohong, Nabi Muhammad kelak tidak akan mengakui dia sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tetapi Ustadz Yahya Waloni punya pandangan lain. Berbohong demi kebaikan. Berbohong demi kebaikan mungkin bisa bagi dia. Yang namanya bohong tidak ada untuk kebaikan dan tidak ada untuk yang lain. Bohong tetap temannya setan. Yahya Waloni, saya katakan bertobatlah. Anda jauh daripada kata-kata tobat. Belum Anda mendapatkan rahmatan lil alamin. Belum Anda mendapatkan hidayah. Dan belum ada Anda membuat Islam ini, kalau saya melihat ya, membuat Islam sejuk ketika orang di luar Islam itu melihat tutur dan dakwah Anda. Ketika Anda berdakwah, khutbah, orang di luar agama Islam tidak melihat Islam rahmatan lil alamin pada diri Anda. Tidak melihat ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah pada diri Anda. Tidak melihat ciri-ciri orang yang sudah bertobat pada diri Anda. Makanya bertobatlah Ustadz Yahya Waloni. Saya tidak mengajak lagi Anda untuk masuk ke agama Kristen, tidak. Karena agama tidak menyelamatkan.
agama manapun tidak menyelamatkan manusia. Saya juga tidak mengajak Anda lagi untuk percaya kepada Yesus. Malu-maluin umat Kristen yang lain kalau Anda kembali kepada agama Kristen. Kalau kelakuan Anda lebih jahat daripada waktu Anda masa di Kristen. Anda masa di Kristen juga Anda pembohong. Lalu Anda bertobat, kata Anda. Tetapi bohong itu masih mengekori Anda. Dan tinggal dalam Anda. Sehingga hidup Anda penuh dengan kebohongan. Anda kowar-kowar selamanya. Kowar-kowar. Selalu kowar-kowar. Mengajak permusuhan orang. Kofar kafir. Itu mobil yang Anda naik itu mobil orang kafir. HP yang Anda pakai itu HP buatan orang kafir. Bukan buatan orang Arab. Kalau buatan orang Arab apa evangelis? Saya sudah pernah katakan buatan orang Arab itu yang paling terkenal kalau di Indonesia ini yang selalu dibawa, yang dimanapun kita dapatkan buatan orang Arab itu obat kuat dan minyak wangi, hanya itu. Aduh, Ustaz Yahya Waloni, saya heran kepada Anda. Tolong Ustaz Yahya Waloni bertobat. Malulah Anda. Saya seorang murtadin. Seorang murtadin menasihatin Anda. Seorang murtadin menasihati Anda. Anda malu sebenarnya. Tapi mungkin urat malu Anda sudah tidak ada lagi. Sebenarnya kalau dilihat dari kata murtad, Anda juga murtadin, sama dengan saya. Apa arti murtadin? Orang yang dari satu agama pindah ke agama lain itu murtad. Murtadin. Murtad daripada agama. Murtadin itu bukan murtad daripada agama Islam, bukan. Karena tidak hanya kata-kata murtadin. Kalimahnya hanya murtadin. Seseorang yang murtad daripada agama. Jadi Yahya Waloni pun bisa dikatakan murtadin. Karena dia murtad daripada agama Kristen. Dari agama Kristen dia masuk ke agama Islam. Itu juga dikatakan dengan murtadin. Saya juga begitu. Murtadin dari agama Islam masuk ke agama Kristen. Percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga saya dikatakan orang Kristen. Nah ini juga murtadin. Lalu ada orang Kristen yang masuk agama Hindu. Itu juga dikatakan murtadin. Lalu ada orang Kristen yang masuk agama Buddha. Itu juga dikatakan murtadin. Lalu ada orang Islam yang masuk agama Katolik. Itu juga dikatakan murtadin. Ada orang Islam yang masuk agama Buddha. Itu juga dikatakan murtadin. Ada orang Buddha masuk agama Islam. Itu juga dikatakan murtadin. Ada orang Konghucu masuk agama Islam. Itu juga dikatakan murtadin. Kenapa? Mas pindah dari satu agama ke agama yang lain. Itu namanya murtad. Atau keluar dari agama A masuk ke agama B, itu namanya murtad. Nah, jadi pesan saya kepada Ustaz Yahya Waloni, agar kami ini melihat rahmatan lil alamin, tutur katalah yang lemah lembut. Kalau kita bisa berbicara baik-baik, kenapa kita harus kowar-kowar? Kalau kita bisa mengajak orang untuk melakukan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, kenapa kita harus teriak-teriak sampai urat leher kelihatan? Apa ini apa Anda seorang preman? Aduh, saya Waloni, saya kadang-kadang geleng-geleng kepala melihat ceramah dan khutbah Anda. Kenapa, evangelis? Karena Ustaz Yahya Waloni ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya senang sekali dulu kepada Ustaz Yahya Waloni sebelum saya terima Yesus. Kalau dia khotbah di Birun, saya selalu ikut khotbah beliau. Kalau dia pidato di Birun, saya selalu datang. Di mana lapangan tempat dia berkhotbah, datang saya. Karena saya senang dulu dengan cacian makian beliau. Dari dulu sebelum saya berterima Yesus, sampai saya sudah menerima Yesus, Ustadz Yahya Waloni jualannya itu saja. Selalu menghina agama sebelumnya, selalu mencaci maki agama sebelumnya. Sampai dia kebakaran jenggot ketika ada seorang ulama yang sangat lemah lembut ditusuk oleh orang tidak dikenal, dia kebakaran jenggot sendiri. Sementara Syekh Ali Jabar justru mendoakan orang yang menusuk beliau. Yahya Waloni yang tidak memahami apa-apa, kebakaran jenggot. Aduh, malah dia berani katakan, saya ini tentaranya Allah. Siapa yang mau berantem dengan saya, berperang dengan saya, 1 lawan 1. Mana ada orang yang mau meladani orang gila? Makanya Ustaz Yahya Waloni, milikilah akhlak yang baik. Makanya saya tidak mengajak Ustaz Yahya Waloni untuk percaya kepada Yesus, tidak. Itu tidak penting.
Apalagi Anda tiap hari menghina Yesus. Dan pintu hidayah sudah ditutup oleh Tuhan untuk Anda. Perkiraan saya ya, karena cacian, makian, dan hinaan. Kalaupun ada orang yang sangat berani untuk menginjili Anda, bertemu face to face untuk menginjili Anda, dan pikiran Anda terbuka, hati Anda terbuka, Anda pasti tidak akan mau lagi untuk menerima Yesus. Kenapa? Karena Anda sudah malu. Usaya ya Allah, aduh, nggak habis pikir saya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Tolong sampaikan video ini kepada Ustadz Yahya Waloni agar beliau sadar, sehingga tidak lagi keluar cacian dan makian, hinaan. Sekali lagi, kalau bisa kita berbicara baik-baik, khotbah baik-baik, ceramah baik-baik, kenapa harus ngompor-ngomporin orang, mengajak orang untuk berjihad lah, segala macam lah. Ini bukan zamannya perang, bro. Bukan zaman perang. Zaman perang boleh ngajak orang untuk berjihad. Indonesia ini mayoritas Islam, bro. Bro Yahya Waloni, saya tidak panggil lagi Ustadz. Yahya Waloni, Indonesia ini mayoritas Islam. Jadi jangan mengajak untuk jihad. Kenapa? Yang pertama mayoritas Islam, yang kedua tidak ada perang. Tidak ada perang antara orang kafir dan orang Islam. Maka haram bagi Yahya Waloni untuk mengajak jihad. Itu jihad. Jangan mengajak-ajak jihad. Ajaklah jihad untuk melakukan kebaikan. Itu sangat bagus. Ajaklah jihad untuk supaya orang masuk Islam. Itu bagus. Saya juga teringat ya, di sebuah video Ustaz Yahya Waloni, dia mengatakan bahwa pernah dia salah satu mu'alaf yang mengislamkan satu kampung orang Kristen di Mentawai. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Yahya Waloni, Mentawai daerah mana yang Anda islamkan orang Kristen di Mentawai? Apakah Sikakap, Sikabaluan, Sibrut Utara, Sibrut Selatan, Sibrut Barat Daya, atau di Sipora Utara dan Sipora Selatan? Coba Pak Ustaz Yahya Waloni sebutkan. Kepulauan Mentawai daerah mana yang sudah Ustaz Yahya Waloni mengislamkan orang Kristen satu kampung? Kalau Bapak Ustaz Yahya Waloni tidak bisa menunjukkan bahwa Anda mukazib, Anda pembohong, Anda penipu, Anda pendusta, Ustaz Yahya Waloni, aduh, luar biasa bohongnya Anda. Luar biasa Anda paling pintar mengomporin orang. Tidak tahu saya, di mana Anda tuntut ilmu agama, siapa yang mengangkat Anda jadi ustadz? Aduh, Ustaz Yahya Waloni. Terima kasih Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pesan saya kepada seluruh orang Kristen, umat percaya kepada Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, milikilah hati yang lemah lembut. Milikilah kerendahan hati, tutur kata yang sopan santun, akhlak yang baik. Cerminkanlah Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nama Tuhan dipermuliakan dan agama kita tidak dicaci maki dan dihina melalui kehidupan kita. Terima kasih. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Amin.